Islam dalam makna khusus adalah ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang paling sempurna di kalangan para nabi-nabi sebelumnya, karena Allah mengumpulkan seluruh akhlak kebaikan-kebaikan para nabi pada satu manusia ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang memudahkan kita untuk melakukan aneka kegiatan ketaatan kepadanya. Dialah zat yang memberikan kita semangat untuk bisa melakukan ibadah kepadanya. Kita berharap semoga aneka aktivitas ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang ada hasilnya kelak di hari kiamat. Mereka yang sedang melakukan rangkaian ketaatan bersambung antara satu ibadah dengan ibadah berikutnya disebut dengan ar-riba, mengikat antara satu ibadah, satu ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Karena seorang muslim dalam menjalani hidup, hakikatnya dia berpindah dari satu bentuk ibadah kepada ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, fa idza faraghta fansab. Apabila kamu sudah selesai, faraghta, kamu sudah selesai. Selesai apa? Selesai beribadah kepada Allah. Fansab, tetaplah istiqomah untuk beribadah. Sehingga kita diajarkan selesai ibadah, nyari ibadah berikutnya. Dan kaitannya dengan ini, Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang mengikat satu ketaatan dengan ketaatan yang lain. Nabi SAW pernah bersabda, ala adullukum ala ma tamhu bihi khataya wa tarfa'u bihi darajat. Maukah kutunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khuta' ilal masajid wa intidharus salati ba'da as-salat fadzalikumur riba. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan tidak suka. Orang yang wudunya paling tidak suka kapan, Pak? Saat bangun tidur. Berat sekali untuk menyentuh air. Kita kalau dalam posisi kerja di siang hari, kemudian panasan, kita pengen nyentuh air. Tapi orang kalau lagi tidur, bangun dalam posisi mungkin dia masih sangat malas nyentuh air, rasanya berat nggak, Pak? Berat. Namun ada orang yang memaksakan dirinya walaupun berat untuk tetap melakukannya. Dia lakukan wudu itu dengan sempurna, tidak ada yang dikurangi. Saat Anda wudu tadi waktu bangun tidur, cuci muka dihilangkan nggak? Tidak. Nggak ada bagian yang kita kurangi. Sehingga kita tetap melakukannya. Itulah bentuk isbaghul wudu 'alal makarih. Yang kedua, wa kathratul khuta' ilal masajid. Dia memperbanyak langkah menuju masjid. Dan memang dianjurkan ketika kita sholat, kita pilih masjid yang bisa dijangkau dengan jalan kaki. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya Anda mau ikut kajian, atau karena ada agenda yang lain sebagai agenda tambahan, dan tidak mungkin dijangkau dengan menggunakan jalan kaki, maka kita pakai kendaraan.
Tapi pada prinsipnya sholat di masjid yang bisa dijangkau dengan jalan kaki jauh lebih bagus, jauh lebih bernilai dibandingkan sholat di masjid yang kita hanya bisa jangkau dengan kendaraan. Karena setiap langkah itu ada nilainya. Dulu ada kaum muslimin di zaman Nabi SAW yang mereka tinggal jauh dari Masjid Nabawi, namanya Bani Salimah. Karena merasa kejauhan, maka mereka minta izin kepada Nabi SAW untuk pindah kampung. Bedol desa semuanya mau pindah ke sebuah kampung dekat dengan Masjid Nabawi. Namun dilarang oleh Nabi SAW dan beliau memberikan motivasi, ya Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum. Diyarakum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salimah, jauhnya rumah kalian akan menambah catatan kebaikan untuk athar kalian. Athar yang dimaksud di sini adalah jejak langkah yang kalian lakukan ketika menuju ke masjid. Wantidharus sholati ba'da shalah, dan menunggu salat setelah selesai salat. Yang dimaksud adalah selesai kita melakukan salat sunnah, kita nunggu pelaksanaan salat wajib. Walaupun Anda duduk saja dalam posisi tidak melaksanakan salat, tapi di situ bernilai sebagai ibadah salat. Karena kita sedang menunggu salat, sehingga kita walaupun nganggur terhitung sedang melakukan salat. Nabi SAW menyebut seperti ini dengan kalimat wadzalikumur ribat, wadzalikumur ribat. Itulah ribat, mengikat satu ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Dan sampai sekarang kita belum selesai sholat wajib, kita belum meninggalkan kegiatan ibadah. Bapak Ibu masih bertahan untuk tidak keluar dari masjid. Bahkan di antara kita ada yang masih bertahan untuk tidak hadas. Perasaannya sama atau beda ketika kita dalam posisi keluar masjid dengan posisi masih seperti ini? Beda. Kita nahan biar gak ngentut, kita nahan biar gak hadas. Di situ bukan hal yang sia-sia. Beda halnya begitu Anda sudah keluar masjid, rasanya gimana? Dilepas. Mau keluar kapanpun silahkan, mau ke toilet kapanpun silahkan. Suasananya beda. Dan kondisi suasana beda ini ada nilai tambahan pahala. Tayyib, semoga memberikan kita motivasi untuk memperbanyak kegiatan semacam ini, karena kegiatan kayak gini yang disebut oleh Nabi SAW dengan ar-ribat, mengikat satu ketaatan dengan ketaatan berikutnya, dikatakan oleh Nabi SAW, tamhu bihil khataya wa tarfa'u bihi ad-darajat, bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Selanjutnya, berbicara tentang Islam kafah, menjadi muslim yang kafah. Tadi dalam salat subuh kita telah mendengarkan bacaan imam di mana beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafatan, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti khutuwat. Khutuwat bentuk jamak dari kata khatwah yang artinya langkah. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia adalah musuh yang paling nyata bagi kalian. Sebelum kita membahas tentang Islam kafah, terlebih dahulu saya mohon izin untuk menyinggung tentang apa itu Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Islam secara makna bahasa artinya pasrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Nabi Ismail mau disembelih oleh Ibrahim, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah pasrah, sehingga Ismail pasrah, Ibrahim pasrah. Ismail pasrah dengan perintah yang diberikan oleh bapaknya untuk menyembelih dirinya, dan Ibrahim pasrah dengan perintah Allah
meskipun harus kehilangan anaknya. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan kalimat falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika mereka sudah pasrah dua-duanya dan Ismail sudah dibaringkan fil jabin, di pelipis sebelah pelipis wajahnya, sudah siap untuk disembelih. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim, kemudian kami gantikan dengan kambing yang besar. Ini makna Islam secara bahasa. Artinya apa tadi? Pasrah. Tayyib. Sedangkan makna Islam secara istilah, ada satu definisi yang sangat ma'ruf yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Islam, kata beliau, adalah al-istislamu lahu bit-tauhid. Al-istislamu lahu bit-tauhid. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Makna dari Islam, kata beliau, ada 3 unsur. Makna dari Islam ada 3 unsur secara istilah. Pertama, pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, tunduk kepadanya dengan menjalankan syariatnya. Pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, tunduk kepadanya dengan menjalankan syariatnya. Yang ketiga, berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan pelakunya. 3 unsur Islam yang menjadi definisi Islam secara istilah. Pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan menjalankan syariatnya, dan berlepas diri dari perbuatan kesyirikan beserta pelakunya. Apabila dalam diri kita sudah ada 3 unsur ini, berarti kita sudah disebut sebagai orang Muslim yang dia telah mengumpulkan unsur Islam sesuai dengan definisi syar'i. Dan Nabi SAW menyebutkan Islam itu seperti bangunan. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Beliau kasih gambaran Islam sebagaimana layaknya bangunan. Di sana ada 5 tiang penyangga utama. Buniyal Islamu ala khamsin. Lalu beliau sebutkan 5 rukun Islam, dari mulai syahadat sampai haji. Baik. Penjelasan yang sangat bagus disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Bapak Ibu bisa catat kalimat ini. Ibnu Rajab rahimahullah ketika menjelaskan tentang ilustrasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, Islam itu seperti bangunan di mana dia punya 5 tiang. Kata beliau bahwa yang namanya bangunan itu bisa tegak ketika 5 tiang ini bertahan. Namun itu belum mencakup semua kewajiban yang lain. Belum mencakup semua kewajiban yang lain. Karena masih ada kewajiban-kewajiban yang lain selain dari 5 rukun Islam. Contohnya apa, Pak? Kewajiban menuntut ilmu, kewajiban berbakti kepada orang tua, kewajiban menghormati tetangga, kewajiban-kewajiban yang lainnya termasuk taat sama ulil amri dan seterusnya. Sehingga masih banyak kewajiban yang lain. Kata Ibnu Rajab, kewajiban-kewajiban yang lain ini ibarat tembok yang ada di samping kanan dan kirinya. Maka seorang yang tinggal di bangunan itu, dia akan terlindungi dari panas, dingin, atau binatang buas apabila samping kanan kirinya ada tembok. Dan bangunannya akan tegak apabila tiang-tiangnya bertahan.
Sementara amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan itu seperti penghias rumah, seperti tambahan penghias rumah. Sehingga di dalam rumah kita ada aneka perabotan dan berikut isinya ada aneka hiasan-hiasan. Itu bentuknya adalah amalan sunnah dalam Islam. Maka 5 rukun Islam itu seperti tiang penyanggah biar bangunan ini bertahan. Kewajiban Islam yang lain ibarat tembok yang dia akan melindungi penghuninya dari serangan, dari posisi cuaca dan serangan binatang buas. Sementara hiasannya adalah amal sunnah yang dia kerjakan. Baik. Oleh karena itu, setelah kita paham ilustrasi ini, jika ada orang yang lebih perhatian terhadap amal sunnah, tapi dia tidak perhatian terhadap 5 rukun Islam, terutama fondasi tauhid, ibarat ada orang yang bangun rumah, dia kasih aneka perabotan, tapi tiangnya dirobohkan. Kira-kira ada yang mau tinggal di dalamnya? Ini bisa berbahaya. Ada orang punya rumah dengan aneka perabotan, mulai dari lemari ada, aneka peralatan-peralatan ada, tapi tiang penyanggahnya dia gulingkan karena dia tidak menjaga tauhid. Robohlah bangunan itu, apapun yang ada di dalamnya menjadi tidak bermanfaat karena dia telah merobohkan itu bangunan. Oleh karena itu, kalau ada kasus fenomena sebagian masyarakat yang dia perhatian terhadap amalan sunnah, kalau zikir itu Masya Allah sampai tengah malam, kemudian memperbanyak ibadah A, ibadah B, tapi sangat disayangkan, bisa jadi kadang dia merusak Islamnya dengan cara tidak hati-hati dalam masalah kesyirikan, tidak hati-hati dengan perbuatan yang bisa membuat dia keluar dari Islam. Sekarang yang lagi tren, orang sering menjadikan tema agama sebagai bahan candaan, sampai dibawa pada dunia politik, sehingga kadang ada orang yang bercanda tapi dalam urusan agama, membuat lelucon, membuat kelakar, candaan, silakan. Tapi kalau sampai pada titik menggunakan materi agama, tema agama untuk itu, ini perbuatan berbahaya karena bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perbuatan yang dilakukan oleh orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu orang munafik ikut berangkat bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke daerah Tabuk. Tabuk di mana Tabuk? Jauh ke utara, ke Madinah. Dari Madinah jauh ke arah utara, dekat dengan perbatasan Syam, yang waktu itu ditempuh dalam waktu 1 bulan perjalanan. Maka mereka membuat kelakar, lelucon, guyon, tapi yang dijadikan bahan guyonnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kau tanya kepada mereka, mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau, kami tidak serius, ini cuma candaan, kami hanya bercanda. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan ya Muhammad, apakah kalian akan bercanda, bersenda gurau, membuat guyonan dengan menjadikan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya sebagai objek guyonan? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan, qad kafartum ba'da imanikum. Kalimat ayatnya adalah kalian telah kafir sebelumnya kalian beriman. Sehingga Masya Allah, praktek seperti ini diajarkan oleh Allah bahwa Islam itu harus dihargai sebagaimana orang menghargai yang lain. Sebab agama itu bagian yang harus dimuliakan oleh hamba.
Nah, saat kemudian agama dijadikan sebagai objek guyonan, berarti dia tidak mengindahkan dan tidak memuliakan agama. Kita yakin ya, andaikan orang tua dia dijadikan sebagai bahan guyonan, dia terima nggak? Nggak terima. Mungkin dia akan emosi. Oleh karena itu, jangan jadikan urusan agama sebagai bahan guyonan. Baik, kembali ke sini. Nah, perbuatan orang semacam ini bisa jadi dia amal sunnah, bisa jadi dia berpuasa sunnah, melakukan sholat rawatib, tapi ternyata tiangnya dirobohkan. Ada juga sebagian orang yang dia melakukan amalan-amalan sunnah seperti zikir, baca salawat, yang lain atau yang lainnya, tapi nggak sholat. Maka tiang sholat dia robohkan, dan bisa jadi bangunan itu miring atau ambruk, walaupun dia bisa jadi punya perabotan. Itu ilustrasi yang disampaikan oleh Ibnu Rajab berkaitan dengan kenapa Nabi SAW membuat gambaran bahwasanya Islam ibarat bangunan dengan ada 5 tiang. Selanjutnya jemaah dimuliakan Allah, Islam itu ada 2. Islam itu ada 2. Yang pertama, Islam dalam makna umum. Islam bimakna al-am. Islam dalam makna umum. Islam dalam makna umum pengertiannya adalah seluruh ajaran para nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, semuanya muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan kepada Ishak, demikian pula Yaqub mewasiatkan kepada anak-anaknya, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untuk kalian, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Sehingga Allah menunjukkan bahwasanya Ibrahim alaihissalam adalah seorang muslim, agamanya agama Islam. Namun Islam di sini Islam dalam makna umum, yaitu seluruh ajaran yang dibawa oleh para nabi. Karena semua nabi, dari nabi pertama sampai nabi yang terakhir, semuanya beragama yang sama. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Al-anbiya ikhwatun li'allat. Abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu seperti saudara sebapak. Para nabi itu seperti saudara sebapak. Saudara sebapak, dia mahram atau bukan? Andikan lawan jenis. Saudara sebapak mahram atau bukan? Mahram. Kenapa? Karena masih saudara. Rasulullah SAW mengatakan, al-anbiya ikhwatun li'allat. Abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu seperti saudara sebapak. Bapaknya satu, tapi ibunya banyak. Yang dimaksud dengan ini adalah Nabi SAW memberikan gambaran bahwa para nabi itu agamanya sama, sehingga prinsip agamanya satu, yang beda syariatnya. Maka ada syariat Nabi A berbeda dengan syariat Nabi B, berbeda lagi dengan syariat Nabi C, dan demikian seterusnya. Meskipun secara prinsip agama semuanya sama, dikatakan sebagai saudara sebapak. Karena itulah berdasarkan hal ini, maka kita diajarkan kepada pemahaman bahwa agamanya para nabi itu sama. Ada sebagian orang yang tidak mau menerima
status agama para nabi sebagai Islam. Sehingga mereka menganggap bahwasanya para nabi itu agamanya beda antara satu dengan yang lain. Dan ini pemahaman orang liberal. Mereka menyebut Ibrahim itu agamanya Hanifiyah, bukan Islam. Dan mereka menyebut agama Musa itu adalah Yahudi. Mereka menyebut agama Isa adalah Nasrani. Dan ini semuanya salah. Karena mereka semuanya adalah Muslim. Munculnya Yahudi setelah Musa, munculnya Nasrani setelah Isa. Bukan karena beliau beragama Yahudi atau Nasrani. Dan dulu Ibrahim diklaim sebagai bapak agama Yahudi dan bapak agama Nasrani. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an bahwa Ibrahim diklaim sebagai agama Yahudi dan Nasrani. Allah bantah, "Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah." Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani, tapi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Hanif maknanya condong kepada tauhid. Hanif artinya adalah condong kepada kebenaran, condong kepada tauhid. Musliman, dan beliau seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Qul ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim." Wahai ahli kitab, kenapa kalian debat rebutan Ibrahim? Kenapa kalian debat rebutan Ibrahim? Yahudi mengklaim Ibrahim Yahudi, Nasrani mengklaim Ibrahim Nasrani. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Sementara Taurat dan Injil tidaklah turun kecuali setelah Ibrahim. Afala ta'qilun? Di mana akalmu? Maksudnya begini. Wahai Yahudi, kalian mengklaim Ibrahim Yahudi. Padahal dalam sejarah Yahudi, kapan Yahudi itu muncul? Setelah turunnya Taurat. Wahai Nasrani, kalian mengklaim Ibrahim Nasrani. Padahal dalam sejarah agama kalian, kapan Nasrani itu muncul? Setelah turunnya Injil. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Lima tuhajjuna fi Ibrahim." Kenapa kalian memperdebatkan rebutan Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Sementara Taurat dan Injil tidaklah turun kecuali pasca wafatnya Ibrahim. Bagaimana mungkin Ibrahim Yahudi? Bagaimana mungkin Ibrahim Nasrani? Sementara munculnya Yahudi dan Nasrani jauh setelah wafatnya Ibrahim. Afala ta'qilun? Akalmu di mana? Sehingga klaim seperti ini telah dibantah oleh Al-Quran, tapi Al-Quran menegaskan bahwa Ibrahim beragama Islam. Walakin kana hanifan musliman. Demikian pula agama para nabi yang lain. Ini Islam dalam makna umum. Yang kedua, Islam dalam makna khusus. Islam dalam makna khusus adalah ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini tidak memberlakukan ajaran para nabi-nabi yang sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an sebagai muhaimin, sebagai standar. Apabila ada yang beda antara isi Taurat, Injil, Zabur dengan Al-Quran, maka yang dipakai yang mana? Al-Quran. Karena keberadaan kitab ini sebagai penutup untuk seluruh ajaran sebelumnya, dan Allah sempurnakan ada di Quran. Ajaran itu Allah sempurnakan adanya di Al-Quran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai hamba yang paling sempurna di kalangan para nabi-nabi sebelumnya, karena Allah mengumpulkan seluruh akhlak kebaikan-kebaikan para nabi pada satu manusia ini, yaitu Rasulullah SAW. Sampai Allah jadikan umur beliau sebagai sumpah. Allah berfirman, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya
kaumnya Nabi Lot, mereka tenggelam dalam kesesatan. Ketika Allah bersumpah untuk menyatakan kesesatannya kaumnya Nabi Lot, sumpah yang Allah sebutkan itu menyebut umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mamun. Disebutkan oleh Abul Jauza, beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Ma khalaqallahu mundu Adama nafsan akrama min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Allah tidak pernah menciptakan jiwa sejak Nabi Adam yang lebih mulia dibandingkan Muhammad. Fa innahu aqsama bihayatihi, karena Allah bersumpah dengan menyebut kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebab umur itu adalah kehidupan. Isi umur itu apa? Kehidupan. Sehingga budi pekerti, karakter, aktivitas yang dilakukan terwadai dengan umur beliau. Terwadai dengan umur beliau SAW. Dan ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun hamba yang umurnya dijadikan sumpah selain Rasulullah SAW. Sampai ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan nabi-nabi ulul azmi, terutama 3 nabi, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mereka mengatakan begini, dan ini keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Musa itu punya karakter tegas, keras, dan beliau sangat disiplin, yang disebut dengan Al-Jalal. Maka syariatnya Musa syariat Jalal, sehingga ketika Musa membimbing umat dalam posisi sangat tegas, keras. Contohnya, saat beliau turun dari bukit, kemudian menjumpai Bani Israel dalam keadaan apa? Menyembah patung pedang, patung anak sapi. Musa emosi besar. Pertama yang jadi sasaran siapa? Harun. Harun diapain, Pak? Dijambak. Harun itu dijambak. Bagian mana yang dijambak? Rambut dan jenggotnya. Sampai Harun mengatakan, "Ya ibna ummi la ta'khud bilihyati wala bira'si." Wahai putra ibuku, maksudnya wahai saudaraku, jangan kau jambak rambut dan jenggotku. Jambak itu 2 tangan. Jambak atas, jambak bawah, berarti pakai 2 tangan. Saking emosinya Musa AS. Bahkan kitab Taurat yang beliau bawa dilempar. Dalam posisi ketika beliau emosi, melihat kondisi Bani Israel yang menyembah patung anak sapi. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falamma dhahaba an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah." Ketika rasa marah Musa itu telah pergi, akhadha al-alwah, Musa mengambil lembaran-lembaran Taurat yang berserakan. Karena tadi dilempar. Coba bayangin, orang melempar Quran gimana? Perbuatan dosa besar. Tapi dalam posisi ketika orang sedang emosi besar, sampai seorang Nabi Musa alaihissalam mengalami hal itu. Dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Lalu Allah katakan, "Falamma dhaba an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah." Begitu emosi Musa telah hilang, beliau ngambil lembaran-lembaran. Wa fi nushatiha hudan, dan dalam naskah kitab itu ada petunjuk, karena itu adalah kitab Taurat yang dilempar oleh Musa. Kalau nggak Taurat, itu adalah suhuf yang diterima oleh Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga dalam masalah ini beliau itu dakwahnya bil jalan. Maka aturan yang berlaku bagi Bani Israel sangat ketat. Pakaian kena najis, gunting, nggak boleh dicuci, Pak. Kalau kita kan cukup dicuci, selesai. Coba bayangin, andaikan itu terjadi pada kita, sarungnya bolong-bolong. Ketika ada orang yang berbuat syirik, mau tobat, tobatnya apa?
Temannya disuruh untuk saling membunuh. Sebenarnya itu bukan bunuh diri, Pak. Disuruh saling membunuh. Para penyembah-penyembah pedet tadi dikumpuli. Semuanya disuruh bawa senjata. Sudah? Sekarang silahkan kalian bacok-bacokan. Di depannya ada bapaknya, di depannya ada anaknya, ada istrinya, ada siapa lagi. Disuruh saling bacok-bacokan. Gak kuat mereka. Mereka gak kuat. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan awan yang gelap, sehingga tiba-tiba muncul kabut gelap dan mereka tidak saling melihat. Dalam posisi ketika mereka tidak saling melihat, mereka menebaskan senjatanya dan tidak tahu, mungkin bisa jadi ketika dia mau menebas, dia sendiri yang mati. Dan seperti ini tidak terjadi pada dakwahnya, pada syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan bu'itha Musa bil jalal. Musa itu diutus dengan membawa al-jalal. Yang dimaksud al-jalal adalah ketegasan, kekerasan, kemudian menjaga prinsip, nggak ada toleransi. Yang kedua, Nabi Isa. Nabi Isa, beliau dikenal dengan karakter lembut, pemaaf, orangnya lebih toleran dan seterusnya. Dan beliau manusia yang sangat lembut karakternya. Sehingga banyak sekali dominan dakwah beliau adalah dakwah bil jamal. Dakwah bil jamal. Kelembutan lebih dominan. Karena itu pada waktu beliau berdakwah, suasana dakwahnya suasana lemah lembut. Tidak sebagaimana yang terjadi pada kondisi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW menggabungkan dua hal ini yang disebut dengan al-kamal, kesempurnaan. Sehingga dakwah beliau lemah lembut, tapi kalau sudah urusan hukum Allah, beliau tegas. Sampai ketika Usamah bin Zaid mau meminta kepada Nabi SAW agar hukuman yang diberikan kepada wanita Bani Makhzum yang telah maling, mencuri untuk dipotong tangannya, agar ini dibatalkan, Nabi SAW marah kepada Usamah dan mengatakan, atashfa'u fi hududillah, atashfa'u fi hududillah, apakah kamu mau membatalkan, memberi syafaat terhadap hukuman Allah dengan membatalkan hukuman Allah? Tidak boleh. Lauka anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan yang maling itu adalah Fatimah bintu Muhammad, tak potong tangannya. Dan itu menunjukkan apa? Al-jalal. Tapi dalam dakwah beliau lemah lembut, beliau toleran, sehingga gabungan antara jamal dan jalal ada pada sosok Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama mengatakan bu'itha Musa bil jalal wa bu'itha Isa bil jamal wa bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil kamal. Bisa diingat ya kalimatnya ya. Nabi Musa diutus dengan al-jalal, Nabi Isa diutus dengan al-jamal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan al-kamal. Allah kumpulkan kebaikan-kebaikan itu pada sosok beliau SAW. Sehingga ajaran beliau adalah ajaran yang paling lengkap dan posisi beliau sebagai pemegang ajaran yang terakhir. Baik. Oleh karena itu beliau memiliki Islam dalam arti khusus, yaitu ajaran beliau. Sehingga disebut muslim apabila dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka kalau di zaman ini setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, ada orang yang mengikuti Musa, dia muslim atau tidak? Tidak. Ada orang yang mengikuti Isa, muslim atau tidak? Tidak. Sampai dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala,
orang yang membawa Taurat, kemudian dia komitmen dengan isi Taurat, tapi tidak mau mengamalkan Quran, dia tidak disebut sebagai muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bawa Taurat, kemudian ketemu Rasulullah SAW, dan Taurat ketika itu beredar karena banyak di kota Madinah orang-orang yang beragama Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Mustalik, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar, dan Yahudi di berbagai tempat. Sehingga Taurat ketika itu termasuk kitab yang sudah beredar, bahkan beredar sebelum Quran. Umar bin Khattab pernah bawa Taurat, ketemu Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh beliau? Ya Umar, lau kana Musa hayyan thumma taba'tumuhu wa taraktumuni ladhalaltu. Wahai Umar, andaikan Musa masih hidup, lalu kalian ikut Musa dan kalian tinggalkan aku, maka kalian akan jadi orang yang tersesat. Tidak diterima setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang mengikuti agama para nabi sebelumnya dengan meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, karena ajaran beliau adalah ajaran yang menjadi pamungkas, yaitu yang terakhir. Tayyib. Dan karena sebab itulah nama resmi kita adalah apa nama resminya? Al-Muslimun. Siapa yang ngasih nama ini? Siapa yang ngasih nama Al-Muslimun? Allah. Kamu siapa? Saya Muslim. Identitas Muslim itu Allah yang ngasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Millata abikum Ibrahim." Ini ada di surat Al-Hajj ayat yang terakhir. "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha." Allah tidak pernah menjadikan adanya kesulitan dalam agama. Millata abikum Ibrahim, ini adalah agama Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, dialah zat yang memberikan nama kepada kalian. Allah lah yang memberikan nama kepada kalian al-muslimin, sebagai muslim. Nama kita itu yang resmi muslim. Min qablu wa fi hada, dalam kitab-kitab sebelumnya dan dalam kitab ini, yaitu Al-Quran. Sehingga apa status resmi kita? Apakah Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, ataukah apa lagi? Sunni atau apa? Kalau berdasarkan Al-Quran, nama resmi kita Muslim. Nama resmi kita adalah Muslimi. Itulah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pengikut Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, dalam posisi ketika kita menjadi Muslim, maka selanjutnya kita diminta, kalau kamu berislam, maka Islamlah secara keseluruhan. Berislam secara keseluruhan artinya apa? Jangan tebang pilih. Nah, kaitannya dengan Islam secara keseluruhan, maka para ulama menjelaskan bentuk Islam kita kepada Allah itu ada dua. Bentuk Islam kita kepada Allah ada dua. Yang dua ini mengerucut pada satu pernyataan: pasrah terhadap ketetapan Allah. Pasrah terhadap ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu ada dua. Makanya bentuk Islam kita ada dua. Yang pertama adalah ketetapan takdir. Allah menetapkan kepada hambanya berupa takdir. Dan takdir itu apakah selalu sejalan dengan keinginan manusia? Apakah sejalan, Pak? Tidak. Kita punya keinginan A, punya keinginan B, pengen terhindar dari C, pengen terhindar dari D. Namun karena takdir bunyinya beda. Kita pengen A, nggak dikasih A, pengen B, nggak dikasih B, takut dari C, tertimpa C. Takut dari musibah, kena musibah. Takut dari kecelakaan, kena kecelakaan.
pengennya rezeki lancar, utangnya yang lancar. Sehingga takdir ada yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan ada yang tidak sesuai. Dalam posisi ini disebut dengan takdir baik dan buruk. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang rukun iman, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau beriman kepada takdir baik maupun buruk. Baik. Kaitannya dengan takdir, bisa enggak manusia keluar dari takdir? Bisakah manusia keluar dari takdir? Bisa? Enggak mungkin. Karena tidak ada hamba yang keluar dari kehendak Allah Ta'ala. Sehingga siapapun hamba pasti dia akan menjalani takdir. Tidak mungkin bisa keluar dari takdir. Baik. Lalu apa bentuk Islam kita terhadap takdir? Bentuk pasrah kita terhadap takdir adalah ridho terhadap ketetapan Allah. Bentuk pasrah kita terhadap takdir adalah ridho terhadap ketetapan Allah. Maka saat kita diberi takdir dari Allah, baik takdir yang kita sukai maupun takdir yang tidak kita sukai, kemudian kita menghadirkan perasaan ridho terhadap ketetapan Allah, maka itulah bentuk pasrah kita terhadap keputusan Allah jenis yang pertama. Baik. Yang kedua, keputusan Allah jenis yang kedua adalah keputusan yang bentuknya syariat. Dalam syariat isinya apa Pak? Syariat itu isinya perintah, larangan, aturan. Contoh perintah, salat, puasa. Contoh larangan, dilarang minum khamar, dilarang makan babi, dilarang berzina. Contoh aturan, bagaimana cara bagi waris yang benar, bagaimana cara berinteraksi dengan keluarga. Aturan. Baik. Dan syariat ini isinya hanya 3 itu. Kalau nggak perintah, larangan, aturan. Ibadah kita terhadap ketetapan syariat adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan. Ketika seorang hamba mengisi ruang ibadahnya kepada Allah, di 2 tempat ini dia bisa lakukan. Dalam urusan takdir, dia bisa ridho. Dalam urusan takdir, dia ridho. Apapun yang Allah tetapkan, dia ridho. Dan dalam urusan syariat, dia maksimal dalam melaksanakan. Perintah, dia bisa laksanakan sebisanya. Larangan dia tinggalkan, aturan dia tepati. Apabila di 2 ini telah dia sempurnakan, faqad istakmala al-ubudiyah, berarti dia telah menyempurnakan bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba bisa menyelaraskan 2 ini, berarti dia telah menyempurnakan ubudiyah kepada Allah. Selanjutnya gimana Pak kalau dia sempurnakan ubudiyah itu? Di posisi inilah kita bisa sebut dia sebagai orang muslim yang kafah. Dalam masalah syariat dia tidak tebang pilih. Pak, kalau yang kayak gini saya mau, kalau seperti ini saya nggak mau. Kalau yang kayak gini saya bersedia siap menerima, tapi tolong nanti jangan singgung bagian ini. Kenapa? Saya belum siap menerima. Kadang ya, ada khatib sebelum berkhutbah di briefing dulu. Forum briefing khatib. Kapan itu? Sebelum berkhutbah. Tolong nanti jangan singgung ini, jangan singgung ini, jangan singgung ini. Loh, saya mau nyinggung itu ya Pak. Kalau begitu nggak jadi ya Mas. Tak carikan ganti. Saya pernah sebelum berkhutbah, dan itu masjid provinsi di daerah, tamirnya menyampaikan briefing. Tolong nanti khutbahnya yang menyejukkan. Siap. Kemudian saya sampaikan khutbah tentang fikih hujan. Teles kabeh. Menyejukkan nggak kira-kira? Sehingga kita bahas ya, bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika terjadi hujan, baik dari sisi akidah maupun dalam masalah amalan sunnah.
yang mungkin bagi sebagian orang mereka nggak ngerti. Alhamdulillah diterima dengan baik dan dianggap menyejukkan. Orang mau menyejukkan Pak, nelesi kabeh. Nah, jadi kadang ada sebagian orang yang dia sensitif dengan materi tersebut. Mas, di sini kalau nyinggung riba itu jangan. Kenapa? Orangnya belum siap dengan itu. Di sini kalau nyinggung masalah muamalah yang haram, jangan dulu, belum siap. Di sini kalau nyinggung masalah sogok, suap dan seterusnya, belum siap. Akhirnya ada briefing dulu sebelum materi disampaikan. Ada salah satu ustadz yang cerita ke saya, beliau punya kajian rutin di kantor pemerintah. Dan waktu beliau ngisi kajian, itu beliau sampaikan tentang fikih sholat, kemudian fikih toharo, dan kanan kirinya fikih. Sampai bab itu selesai. Bab ini selesai kan berarti makan waktu tahunan itu. Beberapa tahun beliau ngisi seperti itu. Artinya beliau sudah diterima di kantor itu, dan jamaahnya jamaah orang kantor, karena ngisi kajiannya siang, istirahat siang, beliau ngisi di situ. Sampai pada posisi beliau beralih pembahasan harta haram. Pertama yang beliau singgung tentang bahaya mengambil harta haram. Itu belum masuk ke ranah masalah mereka ya. Baru pengantar saja. Pertemuan berikutnya itu sepi, Pak. Baru pengantar tentang bahaya memiliki harta haram, macam-macam harta haram. Salah satunya kan mengambil hak orang lain. Pertemuan berikutnya yang nanti mau dijelaskan tentang bahaya korupsi, bahaya ngambil uang ini, uang itu, suap dan seterusnya. Itu sepi. Dan fenomena ini berarti ada di depan kita. Manusia-manusia yang ketika dia sebagai muslim menerima yang ini, menolak yang itu. Inikah yang disebut sebagai muslim yang kafir? Bukan karakter itu yang kita kehendaki. Sehingga ketika Anda menerima sholat, Anda menerima syariat puasa, berarti terima syariat tentang haramnya zina, terima syariat tentang haramnya khamr, terima syariat tentang haramnya riba. Karena semuanya datang dari sumber yang sama. Ketika Anda menerima syariat tentang baca sholawat, maka Anda harus menerima syariat tentang bagaimana ittiba kepada Nabi SAW dalam posisi yang lain. Sehingga ada keseimbangan. Karena semuanya bersumber dari sumber yang sama. Dan seterusnya. Maka jangan sampai ketika kita berbicara tentang masalah syariat, yang ini diterima, yang itu ditolak. Menjadi muslim yang kafir, menerima semuanya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan posisi muslim yang kafir? Kata kuncinya jamaah ada dua. Belajar, amalkan. Hanya di dua ini. Ketika orang belajar, dia akan mendapatkan tambahan beberapa syariat yang mungkin dulu tidak dia kenal. Sebab kita ini sama-sama berangkat dari nol. Nol maksudnya gimana? Kita lahir kan nggak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam posisi nggak tahu apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bertahap, tahap demi tahap. Dapat ilmu baru melalui kajian A, dapat ilmu lagi melalui kajian B, dapat ilmu lagi melalui kajian C. Di kajian ini tahu tentang taharah. Di kajian berikutnya ngerti tentang apa itu najis. Di kajian berikutnya ngerti tentang bagaimana cara wudu dan seterusnya. Sehingga saat kita ngerti-ngerti satu-satu itu, kemudian kita jadikan sebagai panduan dalam amalan kita. Dengan cara seperti ini, kita seperti menambah kesempurnaan Islam dalam diri kita. Karena kalau orang nggak pernah belajar,
nggak ngerti aturan A, nggak ngerti aturan B, nggak ngerti perintah yang mana, nggak ngerti larangan yang mana, bagaimana mungkin dia bisa jadi muslim yang kafir? Dia nggak tahu. Sehingga kunci pertama apa? Belajar. Berikutnya dia amalkan belajar itu. Dia amalkan apa yang dia telah pelajari. Setelah dalam posisi seperti itu, maka dia akan bisa menjadi muslim yang kafir. Baik, Allah memberikan kita bekal untuk bisa menjadi muslim yang baik dalam kegiatan belajar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah jadikan pada diri kalian ada pendengaran, ada penglihatan, dan ada af'idah, yaitu fuad. Apa itu fuad? Fuad adalah anggota badan yang berfungsi untuk menampung ilmu. Sehingga pendengaran berfungsi mendengarkan tausiah, penglihatan berfungsi Anda membaca, lalu fuad memproses ini benar atau salah. Begitu sudah masuk ke fuad, Anda meyakini ini benar, mengendaplah di fuad, maka hati kita dapat pelajaran. Sudah? Seperti ini ketika terus kita lakukan, maka fuad kita akan terisi dengan ilmu-ilmu yang baru untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran fuad itu seperti ini, Pak. Andaikan di tengah kajian kita ada kucing, kucing di depan sini. Saya ngomong ini kucing dengar nggak? Kucing mendengar nggak? Mendengar ya, tapi dia nggak punya fuad. Binatang itu tidak punya fuad, sehingga dia mungkin indranya berfungsi, pendengaran ada, penglihatan ada. Tapi kucing kan nggak bisa baca, ya nggak apa-apa ya, nggak usah diajari baca. Tapi dia mendengar nggak? Dia mendengar. Nah, dalam posisi ketika dia tidak punya fuad, dia tidak bisa merekam dan tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia dengar. Allah sediakan kita tiga itu. Makanya ketika Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam posisi nggak tahu apa-apa. Lalu Allah jadikan kalian punya pendengaran sehingga bisa mendengar tausiah, bisa mendengar pelajaran. Kalian punya mata sehingga bisa membaca, dan kalian punya fuad sehingga bisa menampung dari apa yang telah kalian dapatkan. Pelajaran itu mengendap. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wallahu ta'ala. Surah berapa? Kok nggak ada penandanya? Oh, ada. Makanya kok jamaah lihatnya ke atas. Rekan-rekan yang mau tanya boleh pakai kertas ini saya. Mikrofon satunya ada. Yang mau tanya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan seperti biasa, silakan dikumpul seperti kita sampaikan. Sambil kita tunggu sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat An-Nisa 176 ada istilah kata kalalah. Apakah ini terkait dengan pembagian waris? Mohon ini bisa. Di surat An-Nisa ayat 176, itu An-Nisa ayat terakhir. Penjelasan tentang waris ada di An-Nisa ayat 11, 12. Ini pembagian. Dan 176, 11, 12.
13 dan 14 itu isinya ancaman dan janji. Sehingga ada 4 ayat di awal. 11, 12 itu aturan, 13 dan 14 itu janji dan ancaman bagi yang melaksanakan aturan. 176 di ujung dari surat An-Nisa penjelasan tambahan, sehingga pembagian waris dijelaskan oleh Allah di 3 ayat. An-Nisa 11, 12 dan 176. Di 176 ada pembahasan tentang kalalah. Yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun. Mereka meminta fatwa kepadamu. Qulillahu yuftikum fil kalalah, maka Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Apa itu definisi kalalah? Definisi kalalah adalah man laisa lahu walad wala walid. Man laisa lahu walad wala walid. Enggak punya anak, enggak punya bapak. Maksudnya gimana? Orang tuanya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, anak-anaknya sudah meninggal, atau dia nggak punya keturunan, sehingga dia disebut kalalah dari kata iklil. Iklil itu artinya mahkota. At-taj wal iklil. Iklil artinya mahkota. Karena mahkota itu mengelilingi kepala, maka kasus kalalah adalah kasus di mana orang tidak punya ahli waris usul maupun furu. Usul itu bapak ke atas, furu itu anak ke bawah. Yang dia punya hanya saudara. Dia hanya punya saudara. Sehingga warisannya itu hanya ada di sekelilingnya, kanan kirinya. Maka disebutlah kalalah karena orang yang dapat warisan adalah orang yang mengitarinya, yaitu saudara-saudaranya. Sebab jalur waris itu ada 3 ya. Jalur usul, jalur furu, dan jalur hawashi. Usul itu bapak ke atas, furu itu anak ke bawah, hawashi itu saudara dan kanan kirinya ke samping. Saudara, paman, sepupu, ponakan, itu namanya hawashi. Nah, orang kalau tidak punya anak, orang tuanya sudah meninggal, si A dia nggak punya keturunan dan orang tuanya sudah meninggal, maka warisnya hanya saudara. Ini disebut dengan kasus kalalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki seorang putri yang masih menjadi tanggungan saya. Sehubungan sebentar lagi akan digelar pilpres, ternyata pilihan capresnya berbeda dengan pilihan saya. Insyaallah. Pertanyaan saya, berdosakah saya apabila saya melarang apa yang menjadi pilihannya? Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bingung jawabnya saya. Baik. Ini mau pakai pendekatan ilmu demokrasi atau ya, kita sendiri dalam masalah ini, apakah ketika beda pilihan itu sampai pada posisi dosa, durhaka, atau bagaimana? Karena terkadang orang tua beda pilihan dengan anaknya, suami beda pilihan dengan istri. Alhamdulillah, suasana ketegangan politik sekarang tidak setegang sekian tahun yang lalu. Ketika paslon cuma 2 itu kan sensitif ya, sehingga pilih nomor 1 atau nomor 2 itu sampai suami istri ada yang cerai, ada yang terjadi KDRT, di lingkungan kerja jadi saling tegang. Ada salah satu teman saya ketika dia di kantor itu merasa nggak nyaman karena ya gitu, perbedaan dalam pemilihan paslon, yang satu milih nomor 1, yang satu milih nomor 2, ketemu itu nggak akur Pak. Dan baru cair setelah jadi. Sepanjang masa kampanye sebelum pemilu itu tegang terus sampai Ramadan, dan waktu itu saya ketemu beliau pas Idul Fitri.
kita selalu tegang terus, ketemu itu enggak, sampai kadang enggak salah, kadang Masya Allah. Itu efek samping ketika kedewasaan politik mungkin kurang maksimal ya. Maka barangkali dalam hal ini ya, kalau sekiranya Bapak ingin memberikan saran kepada putrinya untuk mengikuti pilihan Bapak, itu sah-sah saja. Namun kalau sampai pada titik apakah anak ini disebut durhaka ketika beda pilihan, wallahu a'lam, yang saya pahami definisi durhaka itu sebagaimana keterangan dari Syekhul Islam, jika ada perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak memberikan madarat kepada orang tua, tapi memberikan manfaat bagi anak. Anak ini dapat manfaat dengan perbuatan itu. Dan kalau itu dilakukan tidak membahayakan orang tuanya, maka perbuatan anak ini tidak termasuk durhaka kepada orang tua, walaupun bisa jadi orang tua melarangnya. Wallahu a'lam. Nanti bisa disimpulkan sendiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baru dapat pekerjaan, tapi harus potong jiwa. Bagaimana saya harus ambil sekarang? Saya ingin menjadi muslim kafah. Ya. Nah, ini dilema ya. Dan banyak sekali yang mengalami kondisi semacam ini. Maka barangkali bisa Anda Anda sampaikan di awal. Karena yang namanya kerja itu kan sebenarnya kesepakatan, akad ijarah antara pihak perusahaan dengan Anda sebagai karyawan. Dan dalam akad ada klausul kesepakatan. Maka Anda bisa cantumkan, saya bersedia kerja di tempat kamu jika saya diizinkan untuk 1, 2, 3, 4. Anda sebutkan. Dan kalau nggak diizinkan, nggak apa-apa, saya nggak jadi ngelamar di perusahaan kamu. Ini kalau kita yang merasa dibutuhkan ya. Masalahnya kamu yang butuh. Nah, kalau kita punya kekuatan misalnya, keahlian saya dibutuhkan, kemampuan saya dibutuhkan oleh perusahaan ini, bagus sekali, sampai dalam posisi perusahaan itu nyari-nyari kita. Sehingga ketika dia perusahaan ini nyari-nyari kita, nah, kita punya daya tawar. Saya maunya kayak gini, kalau nggak kayak gini saya nggak mau. Alhamdulillah jika dia bersedia. Sadar dalam posisi dia bersedia, maka persyaratan itu nanti akan mengikat. Jika kemudian perusahaan keberatan, Anda bisa keluar. Ada salah satu teman saya, beliau jukutnya panjang besar ya, resign dari perusahaan A, lalu daftar di perusahaan B. Kemudian setelah daftar dipanggil, waktu dipanggil wawancara, beliau pulang. Dalam pikirannya pasti ditolak karena penampilan seperti ini. Dan itu perusahaan Amerika. Perusahaan ini perusahaan Amerika. Ternyata beliau diterima. Terus tanya, saya diterima sebagai posisi apa? Direktur keuangan. Diterima langsung direktur ya. Dalam posisi beliau masih syarat. Ya, karena jenggotnya sudah lebat, saya tidak mau cukur jenggot, saya maunya kayak gini. Dan diterima, diizinkan. Nah itu kalau dia dibutuhkan ya. Makanya Anda perlu punya skill yang bagus ya, kemampuan yang bagus, biar punya daya Apakah doa bisa merubah takdir? Ada sebuah hadis yang menyebutkan, innahu la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Makna dari hadis ini adalah ada beberapa pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa dalam pandangan manusia. Sehingga seolah-olah begini, si A sakit, lebih rajin berdoa, dengan doa itu berubahlah jadi sehat. Maka seolah-olah doa ini telah mengubah takdir sakitnya menjadi sehat. Meskipun hakikatnya doa dia sendiri juga bagian dari takdir. Sehingga Allah takdirkan orang ini
awalnya sakit, lalu Allah takdirkan dia berdoa. Setelah itu Allah takdirkan sembuh. Sehingga semuanya tidak keluar dari takdir. Karena doa dia sendiri juga bagian dari takdir. Makna yang kedua, bahwa tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Maksudnya adalah takdir itu bertingkat. Ada takdir yang tidak akan berubah dan tidak ada satupun yang tahu isinya. Itulah takdir di Lauhul Mahfuz. Malaikat nggak tahu isinya. Tidak ada satupun yang tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan itu dan hanya Dia yang tahu. Sehingga Jibril tidak tahu kapan kiamat. Sehingga saat tanya kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kita sama-sama gak ngerti. Itu manusia terbaik, malaikat terbaik, Jibril alaihissalam. Baik. Nah, dalam posisi ini, karena Lauhul Mahfuz ini tidak mengalami perubahan, ada takdir yang diketahui oleh malaikat. Contohnya, takdir yang diketahui malaikat. Saat janin berusia 4 bulan, Allah mengutus malaikat. Ketika malaikat ini diutus, tugasnya apa? Fayu'maru bi'arba'i kalimatin. Dia diperintahkan untuk menetapkan 4 takdir. Bikadbi rizkihi wa ajalihi wa sakiyun wa syakiyun am sa'id. Dia diminta untuk menetapkan takdir rizkinya, ajalnya, apakah dia jadi orang yang celaka ataukah jadi orang yang bahagia. Dan ini diketahui oleh malaikat. Sehingga malaikat membawa takdir itu, berarti dia tahu nggak? Tahu. Terus apa bedanya dengan Lauhul Mahfuz? Nah, Lauhul Mahfuz terjaga, nggak diketahui malaikat. Maka ada kemungkinan yang beda antara takdir yang ditetapkan saat berada di rahim dengan takdir di Lauhul Mahfuz. Ketika ada kemungkinan yang berbeda itu, maka dibawa makna pada kondisi doa bisa mengubah takdir adalah takdir yang bawah ini tadi, yang diketahui oleh malaikat, tapi tidak mengubah isi dari Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum obligasi? Saat ini saya ada dana di obligasi dan ingin saya tarik agar bebas dari riba. Namun karena sedikit rumit prosesnya, maka dana tersebut akan saya saling tukar dengan dana ayah saya yang ada di investasi saham. Dengan cara begini, apakah saya sudah keluar dari riba tersebut? Jika belum, bagaimana solusinya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang disampaikan oleh penanya, saya berkesimpulan penanya sudah paham obligasi itu riba. Karena ini kan surat utang yang menghasilkan tambahan, menghasilkan keuntungan. Dan yang namanya akad utang tidak boleh menghasilkan keuntungan. Yang boleh menghasilkan keuntungan itu akad investasi, bukan akad utang. Dan obligasi itu utang. Karena Anda sudah paham bahwasanya obligasi itu adalah utang yang menghasilkan keuntungan, dan keuntungan itu riba, maka seharusnya kita tidak terlibat di situ. Silakan Anda tarik sebisa yang Anda lakukan. Sekarang kalau dialihkan ke ayah, nah itu kan sama dengan mindah dosa ya. Dari anak dipindahkan dosanya ke bapak. Kalau jenengan tega bapak itu so monggo. Kalau Anda tega bapak Anda terbebani dengan dosa, ya silahkan. Nah seharusnya kan tidak ada ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam maksiat. Maka selesaikan itu, makin cepat makin bagus. Anda lakukan semampunya untuk bisa narik kembali obligasi tersebut. Masalah tertunda itu karena kesalahan mungkin pihak yang memegang obligasi itu, padahal Anda sebenarnya tidak bersedia. Nah nanti sepanjang proses withdraw, penarikan tadi, mungkin kan ada hasil ya. Selama proses penarikan yang lama tadi ada hasil. Nah hasilnya
Anda salurkan untuk fakir miskin atau untuk fasum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, insya Allah dan kita semua diberikan keberkahan. Amin. Walakum bimithli. Apakah tidak boleh menikah dengan wanita yang tidak sunnah? Seorang muslim boleh menikah dengan muslimah dan wanita ahli kitab. Allah jelaskan ini di akhir dari surat dari juz 4 nyambung ke juz 5. Allah sebutkan siapa saja orang-orang yang menjadi mahram kita. Hurrimat alaikum ummahatukum dan seterusnya sampai akhir dari ayat. Allah haramkan kepada kalian untuk menikahi daftar wanita berikut: ibu kalian, putri kalian, kemudian saudari-saudari kalian, anak dari saudari kalian, dan seterusnya, keponakan ya. Kemudian paman dari bapak, bibi dari bapak, bibi dari ibu, disebutkan semua. Dan sisanya halal. Lalu Allah katakan, wal muhsanatu minan nisa'i wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan wanita yang halal untuk kalian nikahi adalah muhsanat dan nisa. Para wanita-wanita yang menjaga kehormatan di kalangan wanita muslimah dan wanita yang menjaga kehormatan di kalangan ahli kitab. Maka seorang muslim kalau mau menikahi wanita, status wanita yang mau dinikahi ini syaratnya dua. Satu, dia beragama muslimah atau beragama ahli kitab. Yang kedua, dia menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan artinya bukan wanita yang suka dengan lelaki yang lain, bahkan sampai berbuat zina dan seterusnya. Sepanjang dua karakter ini ada, Anda boleh menikah dengannya. Wallahu a'lam. Nah, gimana? Dua lagi mau terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau saya punya hutang tapi tidak bisa bayar hutangnya karena yang saya hutang itu adalah mencuri barang digital yang haram, download bajakan. Yang saya download bajakan ada yang halal kalau dibeli, ada yang haram kalau dibeli. Masalah saya tidak punya ilmu yang mana yang haram, yang mana yang halal dari yang saya download bajakan. Apakah boleh saya generalkan saja dengan membayar hutang lewat sedekah tanpa peduli yang halal atau yang haram? Boleh. Download software bajakan, ada yang halal, ada yang haram. Software haram itu maksudnya software buku PDF, buku komik. Nah, ada download komik. Nah, untuk yang jadi pada prinsipnya begini ya, kita tidak boleh melanggar hak orang lain, baik muslim maupun kafir. Sehingga ketika ada non muslim punya hak, kita ambil hak dia, kita langgar hak dia, itu pelanggaran. Walaupun dia non muslim. Baik, termasuk di antara hak yang harus dijaga adalah hak berupa non materi. Contohnya royalti. Nah, saat kita download software ini kan milik orang kafir, Pak. Ya meskipun itu milik orang kafir, tapi kan ini dijaga, ada nilainya dan Anda seharusnya beli. Tapi saya butuh. Kalau butuh ya seharusnya jangan ngambil milik orang. Kita semua butuh. Kita butuh duit, kita butuh nasi, kita butuh ini. Boleh nggak terus dengan alasan butuh kita ngambil milik orang? Nggak boleh. Maka alasan butuh, kemudian orang menghalalkan harta orang lain, menghalalkan milik orang lain, ini kesalahan. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur, wallahu alam, saya nggak tahu apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Anda hubungi CS pemilik software itu, customer service. Kemudian sampaikan, kemarin saya download software tapi bajakan. Ya.
Ini kalau saya mau bayar berapa? Kalau kemudian customer service kasih arahan, baik Bapak bisa bayar transfer sekian ke rekening ini, Anda lakukan. Selesai urusan. Nah, tapi kalau kemudian CS gak memberi saran apapun atau kami tidak mengizinkan itu, maka langsung Anda hilangkan software itu dari PC Anda, dari komputer Anda, dan jangan lagi menggunakannya. Silakan pakai yang open source agar kita bisa memanfaatkan tanpa harus melanggar hak orang lain. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz memahami Quran surat Al-Anfal ayat 65 dan 66? Syukran. Nah, ini harus buka ini berarti. Surat Al-Anfal 65 66. Ya ayuhan nabi yuharridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun al'ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Wahai nabi, berikan semangat bagi kaum mukminin untuk berperang. Jika kalian jumlahnya 20, yang bersabar bisa mengalahkan 200. Jika kalian berjumlah 100, dia bisa mengalahkan yang berjumlah 1000 di kalangan orang kafir dengan sebab mereka adalah kaum yang tidak paham. Al-ana khaffafallahu ankum. Saat ini Allah memberikan keringanan bagi kalian. Wa alima anna fikum dha'fa. Dan Allah mengetahui ada kelemahan pada diri kalian. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Sehingga kalau ada pasukan 100 bisa mengalahkan pasukan 200. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain. Ada pasukan 1000 bisa mengalahkan 2000 biiznillah, dengan izin Allah. Bagian mana yang mau dipelajari? Ayatnya jelas. Okay. Intinya kalau Anda pengen dapat pelajaran dari ayat ini, bahwasanya ayat ini berbicara tentang kekuatan kaum muslimin dan perbandingannya antara dulu dan sekarang. Bahkan bukan cuma sekarang, di bagian belakang dari zaman Nabi SAW. Dulu kaum muslimin tawakalnya luar biasa, imannya kuat, semangatnya besar, sehingga sedikit bisa lawan pasukan 10 kali lipat. Satu orang melawan 10, yang menang 1. Itu dulu. Ya, 1 lawan 10. Kemudian kata Allah, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah memberikan keringanan kepada kalian. Jadinya 1 lawan 2. 100 lawan 200. Maksudnya ini kaitannya dengan masalah mengukur kekuatan pasukan. Kaum muslimin kalau mau perang itu ada ukurannya. Nggak boleh waton lungo ya, asal berangkat nanti menang kalah terus gak apa-apa. Nggak boleh ya. Harus perhitungkan. Kamu datang bukan dalam rangka yang penting perang, tapi juga memperhitungkan bahwasanya posisi negara Islam dan kaum muslimin harus bisa bertahan bila perlu menang. Maka kalau kemudian ukuran kekuatan 1:2 boleh maju. Tapi kalau kurang dari itu, Pak, kita itu 1:3 belum boleh maju. Sampai kita punya kekuatan 1:2. Kurang lebih seperti itu, berkaitan dengan fikih jihad dari Al-Anfal ayat 65 dan 66. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.